Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama tema 1 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Anak-anakku, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu kemarin. Jika minggu kemarin kita membicarakan tentang teks laporan hasil pengamatan, ide pokok dan kesimpulan, maka hari ini kita masih melanjutkan tentang ide pokok dalam paragraf dan kesimpulan bacaan. Sebelum mulai, jangan lupa untuk baca doa. Yuk kita mulai. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang ide pokok dalam paragraf. Sekedar mengingatkan, ide pokok itu terletak pada kalimat utama setiap paragraf, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Secara tersurat itu artinya jelas tertulis di dalam paragraf itu. Sedangkan secara tersirat berarti tidak jelas tertulis, bisa jadi terpisah di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalimat utama yang berisi ide pokok paragraf itu bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir suatu paragraf. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri ide pokok itu? Yang pertama, ciri ide pokok adalah 1. Membicarakan hal yang bersifat umum sehingga bisa dikembangkan lagi. Yang kedua, merupakan inti yang mendasari suatu paragraf. Yang ketiga, memiliki pendukung atau penguat yang berupa data, alasan, pendapat yang ada pada kalimat penjelas. Jadi, dalam suatu paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat-kalimat penjelas itu mendukung atau menjelaskan ide pokok yang ada di kalimat utama. Nah, ini adalah ciri-ciri ide pokok. Sekarang kita membicarakan tentang kesimpulan. Bagaimanakah kesimpulan yang baik itu? Kesimpulan suatu bacaan adalah inti sari dari sebuah bacaan. Masih ingat kan hal itu? Nah, lantas bagaimanakah isi kesimpulan bacaan yang baik itu? Kesimpulan yang baik harus berisi 5 hal. Yang pertama, kesimpulan itu harus berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kesimpulan tersebut berisi tentang intisari dari bacaan. Yang ketiga,
Kesimpulan yang baik dimulai dari hal yang khusus ke umum. Yang keempat, kesimpulan menggunakan kosakata yang baku. Yang kelima, kesimpulan dibuatkan berdasarkan ide pokok dari setiap paragraf. Ayo kita sekarang baca teks pendek berikut ini. Teksnya berjudul Sapi. Sapi merupakan hewan mamalia berkaki 4. Sapi menjadi komoditas utama bahan pangan di Indonesia. Sapi dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, sehingga penjualan sapi makin meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sapi dapat dipelihara secara individual di rumah dan berkelompok di peternakan. Sapi juga tidak terlalu susah dipelihara. Terbukti dengan banyaknya peternak sapi di Indonesia. Sapi dapat dimanfaatkan semua bagian tubuhnya, mulai dari daging, jeroan, tulang rawan, serta susu yang dihasilkan dari peternakan sapi perah. Sapi juga bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membantu membajak sawah atau menarik pedati dan sebagainya. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Dan dari ide pokok itu kita akan membuat kesimpulan. Perhatikan. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah sapi merupakan hewan mamalia berkaki 4. Ini ada di kalimat pertama. Ini adalah kalimat utama. Paragraf kedua sama dengan paragraf pertama, kalimat utamanya ada di awal kalimat. Dan kalimat utama itu juga ide pokok paragraf tersebut. Sapi dapat dimanfaatkan semua bagian tubuhnya. Nah, ini adalah ide pokok dari bacaan tersebut, dari tiap paragraf. Bisa kita buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya menjadi seperti ini. Sapi adalah hewan mamalia berkaki 4 yang semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan manusia. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh bagaimana cara mencari ide pokok dan membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Oke, terima kasih sudah melihat video ini hingga akhir. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.